Bab 6647. Karena status akting Tawana yang begitu bagus, konser ini meraih kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tawana sendiri selama ini menahan tenaganya sehingga tidak ada satu kesalahan pun dalam keseluruhan penampilannya, dan penampilan vokalnya sempurna hingga setingkat studio rekaman. Manajernya bahkan sudah mulai bersiap untuk merilis album live DVD eksklusif berdasarkan video live konser hari ini, yang diperkirakan akan menjadi hit. Claire berada di sisi panggung, dengan penuh semangat menyaksikan keseluruhan pertunjukan. Selama lebih dari 3 jam, Tawana bernyanyi dan menari hampir tanpa henti. Banyaknya pergantian kostum di tengah-tengah secepat perang, namun tanpa diduga Tawana, tidak ada tanda-tanda kelelahan sama sekali. Setelah seluruh lagu asli konser dibawakan, Tawana kembali menyanyikan repertoar di tengah sorak-sorai puluhan ribu penonton, membuat para penggemar hari ini mendapatkan malam sempurna yang tidak akan pernah mereka lupakan. Di penghujung pertunjukan, seluruh lampu di Stadion Olympic Center dinyalakan, dan lagu terkenal Tawana diputar melalui speaker. Meski penonton enggan beranjak, mereka tetap keluar dengan tertib di tengah nyanyiannya. Ketika Tawana meninggalkan panggung melalui lift di tengah panggung, lift membawanya dengan selamat ke dalam panggung, dan dia berjalan langsung ke arah Charlie. Manajernya sangat bingung. Usai pertunjukan, menurut kebiasaan Tawana, bukankah seharusnya dia datang langsung menemui dia dan pacarnya? Mengapa malah berpindah ke sisi lain? Saat ini, Tawana sudah tiba di depan Charlie dan Claire. Dia masih sangat bersemangat dan bertanya kepada mereka dengan penuh semangat, "Tuan Wade, Nyonya Wade, apakah saya tampil baik hari ini?" Claire mengungkapkan pujiannya tanpa ragu-ragu, "Penampilanmu hari ini sungguh luar biasa. Sempurna. Saya merasa banyak lagu Anda saat dinyanyikan secara live bahkan lebih sempurna daripada versi studio yang saya dengar di CD." Tawana pun tersenyum malu-malu saat ini dan berkata, "Kondisi hari ini sangat bagus, ini adalah penampilan yang luar biasa. Sebaiknya jangan mengecewakan penggemar Aorus Hill." Kali ini, manajer melintasi seluruh panggung dari belakang panggung dan mendatangi Tawana di ujung sana. Dia berkata, "Tawana, penampilanmu hari ini sungguh luar biasa. Aku belum pernah melihatmu tampil sebaik ini, terbaik dalam karir penampilanmu." Tawana tersenyum dan berkata, "Bagus sekali. Tolong bantu saya memperhatikan respon publik di internet. Jika penonton yang telah menonton konser ini menganggapnya bagus, maka kita akan memanfaatkan waktu untuk merilis DVD-nya." "Tidak masalah." Manajer berkata dengan penuh semangat, "Saya punya firasat bahwa setelah DVD konser ini diproduksi, setidaknya akan terjual 5 juta kopi." Setelah itu, ia melihat waktu dan berkata, "Tawana, mari kita luangkan waktu untuk melepas riasan kita dan bersiap untuk kembali beristirahat. Masih ada perjuangan berat yang harus kita lawan besok." Tawana berkata, "Setelah melepas riasanku, biarkan iring-iringan mobil membawaku ke Tianxiang Mansion. Aku akan makan malam di sana malam ini." Agen itu sedikit terkejut, tapi dia langsung setuju, "Oke, saya akan mengaturnya." Tawana memandang Charlie lagi dan berkata, "Tuan Wade, silakan datang lagi nanti dan kita akan membicarakan situasi Feng Shui di beberapa konser berikutnya." "Tidak masalah." Charlie langsung setuju, membuat serangkaian alasan ini hanya untuk memberi Claire alasan yang masuk akal. Setelah setuju, Charlie melihat hari sudah larut, jadi dia berkata kepada Tawana, "Nona manis, tolong kerjakan pekerjaanmu dulu. Sudah hampir waktunya kita berangkat. Aku akan kembali besok." Tawana mengangguk, memandang Claire, dan bertanya padanya, "Apakah Nyonya Wade akan datang besok?" Claire ragu-ragu, "Saya belum bisa mengatakannya. Saya ingin datang, tetapi masih banyak hal yang harus dikerjakan. Mari kita lihat besok." "Oke." Tawana tidak memaksakannya, dan berkata sambil tersenyum, "Pokoknya kamu sudah punya sertifikat konsultan khusus. Kamu bisa datang kapan saja kamu mau." Setelah Charlie dan Claire mengucapkan selamat tinggal pada Tawana, mereka meninggalkan pusat Olimpiade melalui jalur staf. Keduanya berjalan 1 kilometer sebelum mereka melihat 2 sepeda yang digunakan bersama, jadi mereka pulang bersama. Claire bertanya pada Charlie, "Suamiku, apakah kamu akan pergi ke rumah Tianxiang nanti?" Charlie mengangguk dan berkata,
Aku pergi. Tawana sepertinya telah mengundang beberapa pemimpin dari Changying Otomobil. Kita masih harus memeriksa kondisi Feng Shui di belakang. Aku akan mengantarmu pulang dan berkendara. Claire berkata, suamiku, jika ada yang harus kau lakukan, pergilah dan lakukan saja. Aku bisa kembali sendiri. Bagaimana itu bisa dilakukan? Charlie berkata tanpa ragu-ragu, saya harus mengirim Anda pulang dengan selamat agar saya dapat yakin. Selain itu, topik yang ingin mereka bicarakan pada tahap awal tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak perlu pergi secepat itu. Aku mengerti. Claire mengangguk ringan, tapi tidak bertanya lagi. Bab 6648. Saat ini, di Tianxiang Mansion, sekelompok orang kaya dan terkenal dari Amerika Serikat sudah duduk di kotak berlian Tianxiang Mansion dengan cemas. Tawana belum tiba, dan orang yang duduk di sini saat ini adalah Steve Rothschild dan adik barunya Matt Finkelstein. Sekelompok selebriti asal Amerika ini tahu sejak mereka melihat Matt Finkelstein bahwa mereka tidak akan bisa lolos begitu saja hari ini. Faktanya, tidak ada satupun dari mereka yang rela melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke China, namun reputasi Steve Rothschild begitu besar sehingga mereka tidak berani menunjukkan ketidaktaatan apapun dan hanya bisa datang dengan patuh. Setelah menunggu puluhan menit, Orville datang, membuka pintu kotak, dan berkata kepada Steve, Tuan Rothschild, dua tamu terhormat telah tiba. Semua orang mendongak dan melihat dua anak muda berjalan di belakang Orville, itu adalah Tawana dan pacarnya Trevor. Yang disebut tamu yang diundang semuanya ingin membunuh Tawana. Ketika mereka melihat Tawana masuk, mereka semua merasa tidak nyaman dan buru-buru berdiri. Tawana teringat ajaran Charlie, jadi dia tersenyum begitu memasuki pintu dan berkata, semuanya sudah di sini, jadi cepat duduk. Ayo makan dulu. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Orville dan berkata, Tuan Hong, tolong minta staf layanan untuk menyajikan hidangan secepat mungkin. Orville segera berkata, baiklah, Nona manis, saya akan segera memberitahu Anda. Orville berbalik dan keluar, dan Tawana serta Trevor menemukan dua kursi kosong bersebelahan dan duduk. Steve tidak berbicara, Matt Finkelstein tidak mau berbicara, dan tidak ada seorang pun di kelompok itu yang berani memecah ketenangan. Baru setelah pelayan membawakan 8 hidangan dingin, Tawana mengambil sumpitnya dan berkata dengan tenang, ini sudah larut, semua orang pasti lapar. Ayo cepat makan, jangan bicara apa-apa lagi. Setelah mengatakan itu, dia berinisiatif mengambil sumpit dan mulai makan dengan gembira. Para tamu ini tidak mengetahui jenis obat apa yang Tawana jual di labu miliknya, namun mereka tahu dengan jelas bahwa Tawana pasti tidak terlalu ingin mengundang mereka makan malam. Maka salah satu dari mereka memberanikan diri dan berkata, Nona manis, kami telah banyak tersinggung atas apa yang terjadi sebelumnya. Saya harap Anda dapat mengingatnya demi persahabatan lama dan tidak sama dengan kami. Tawana melambaikan tangannya, jangan bicarakan ini dulu. Ayo makan dulu. Kalau kamu kenyang, dengan sendirinya seseorang akan datang untuk berbicara denganmu.